bagaimana kabar kalian hari ini? Kita berjumpa lagi dalam ibadah anak online GPDI Kesamben. Puji Tuhan. Ada pepatah mengatakan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yes, kita akan kembali beribadah pada pagi hari ini. Siapkan dirimu, mari kita sama-sama bersukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ada Om Kris, ada Om Nathanael, ada Kak Dodo, dan Tante Sakti. Jangan bosan ya, yuk kita sama-sama bersukacita dalam Tuhan. Dan kita akan mulai ibadah kita dalam doa. Adik-adik, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati alat dan teknologi yang kami akan gunakan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan sukacita besar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, tentunya tetap semangat sampai dengan hari ini, bukan? Meskipun kita masih harus beribadah secara online, tetapi ingat, jangan pernah lelah untuk bersukacita, untuk menyembah dan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan pujikan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Anak-anak, hari demi hari tetap kita patut mengucap syukur karena kita memiliki Allah Tuhan yang luar biasa yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi kita. Kita akan pujikan, ku mau jadi kuat, teguh dalam Dia.
Puji Tuhan, anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita anak Tuhan. Bahwasanya hari demi hari ini kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan untuk senantiasa meneguhkan dan menguatkan kita menghadapi segala kondisi hari demi hari, masa demi masa. Kita akan pujikan bersamamu Bapa. Kita renungkan pujian ini supaya menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Kita pujikan lagu ini.
Teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami, biarkan kami untuk bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Berkati juga yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi hari ini dengan Kak Agnes ya. Gimana kabar anak-anak? Sehat semuanya? Oke, puji Tuhan kalau semuanya sehat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Yesus adalah dasar iman bagi orang percaya. Ya, sebelumnya Kak Agnes akan menjelaskan bagaimana tentang dasar. Kan tadi Kak Agnes sebutkan dasar iman ya. Anak-anak tahu dasar atau pondasi. Nah, itu pasti dibuat dari sesuatu yang keras. Nah, tidak mungkin dibuat dari sesuatu yang lembek. Mungkin seperti pasir. Nah, kalau kita membuat dasar bangunan dari pasir, apakah bisa kuat? Enggak ya, enggak mungkin bisa kuat. Ketika ada badai menghantam, ada gempa bumi seperti yang kita rasakan beberapa minggu yang lalu, pasti rumah itu akan roboh. Nah, tetapi ketika seseorang membangun rumah, membangun pondasi rumah, pasti menggunakan sesuatu yang bagus, yang keras, seperti bisa saja dari batu. Nah, begitu juga kalau kita membangun dasar iman kita dengan sesuatu yang tidak kokoh, maka iman kita pun juga akan runtuh. Olehnya kita akan belajar hari ini bagaimana kita membangun dasar iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Silahkan siapkan Alkitabnya. Kita akan baca dalam kitab 1 Korintus ayat pasal 3 ayat 10 sampai 14. Oke, sudah ketemu? 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14. Mari kita baca bersama. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah baca ya kitab 1 Korintus pasal 3. Nah, di sana Rasul Paulus sedang menasihati jemaat di Korintus waktu itu. Nah, Paulus saat itu berbicara tentang dasar dan bangunan. Nah, Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka ini belum dewasa secara rohani. Mereka ini punya golongan-golongan. Dari antar jemaat itu mereka punya beberapa golongan. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, bahkan ada golongan Kristus. Nah, padahal Rasul Paulus mau semua jemaat itu menjadi satu tubuh, satu bagian, satu kawan sekerja Allah dalam melayani Tuhan. Olehnya saat itu Rasul Paulus menasihati mereka supaya apa? Supaya antar jemaat itu tidak ada perpecahan. Nah, kalau setiap jemaat punya kelompok sendiri-sendiri dan mereka menonjolkan kelebihan dari kelompok-kelompok itu, akhirnya mereka saingan, ya kan? Mereka saingan, akhirnya jadi fokusnya tidak kepada melayani Tuhan. Nah, mereka mendasarkan hidup mereka bukan pada Kristus. Mereka mendasarkan bangunan iman mereka bukan kepada Kristus, tetapi kepada apa yang mereka miliki, apa yang ada pada dunia ini. Sedangkan bukan itu yang Tuhan mau. Olehnya
Pada kesempatan saat itu, Rasul Paulus menasihati mereka untuk mereka hidup dalam kasih dan mendasarkan imannya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus menyampaikan beberapa hal penting kepada jemaat di Korintus ya. Kalau tadi sudah kita baca, kita bisa simpulkan ada 3 yang disampaikan. Nah, yang pertama bahwa seseorang ketika membangun dasar imannya harus mendasarkan pada Yesus Kristus. Nah, orang percaya ketika sudah mendasarkan imannya dalam Yesus Kristus tidak boleh menyombongkan dirinya. Kita harus tetap rendah hati. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, kita dalam membangun iman kita harus dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh asal-asalan. Meskipun kalian saat ini masih anak-anak, kita juga tidak boleh asal-asalan dalam membangun iman kita. Dan yang ketiga, iman orang percaya itu suatu saat akan diuji. Nah, olehnya ketika kita membangun iman dengan dasar Tuhan Yesus, pasti ketika kita akan diuji, kita akan tahan. Kita tidak mudah goyah meskipun ada badai menerpa. Nah, badai yang di sini bukan badai air, hujan yang deras terus menghantam kita, bukan seperti itu anak-anak. Ya, ada berbagai macam badai, bisa persoalan, sakit penyakit atau dari pergaulan. Nah, seperti itu. Dan kehidupan orang percaya ini merupakan bait Allah, milik kepunyaan Allah. Jadi kita harus menggunakan hidup kita ini untuk kemuliaan Allah. Anak-anak, saat ini pun kita berada di dunia ini, kita juga harus membangun dasar kehidupan rohani kita, ya. Meskipun secara manusia mungkin kita terkadang malas, kadang asal-asalan, wes aku pokoknya ikut ibadah, nanti biar dapat hadiah Natal. Bukan seperti itu, wes aku tak ikut ibadah biar nggak dimarahi Tante Nila misalnya. Bukan seperti itu ya anak-anak. Olehnya, kenapa Kak Agnes hari ini ingatkan lagi, firman Tuhan hari ini tidak hanya berlaku untuk jemaat di Korintus waktu itu, tetapi juga mengingatkan kita. Nah, kapan waktunya kita harus memulai membangun dasar iman kita? Kapan kira-kira? Ya, mulai hari ini. Jadi mungkin sekarang anak-anak ada yang masih sekolah TK, ada yang masih sekolah SD, mungkin ada yang kelas 1, ada yang kelas 6, mungkin ada yang mau SMP. Hari ini adalah saat-saat di mana kita harus mulai membangun dasar pondasi iman kita. Karena apa? Ketika anak-anak nanti remaja, anak-anak akan mulai merasakan bagaimana iman kita ini diuji. Nah, seperti tadi Kak Agnes bilang, iman kita diuji mungkin tidak dengan badai topan yang seperti di Alkitab dijelaskan seperti badai yang menerjang kita, bukan. Tetapi banyak mungkin dari pergaulan-pergaulan kita dengan teman-teman kita di sekolah, di masyarakat, di gereja, mungkin mulai mengenal lawan jenis. Karena apa? Ketika pondasi kita yang kita bangun dari saat ini tidak kuat, ketika dewasa nanti kita akan jatuh. Oke? Olehnya, waktu yang ada, gunakan kesempatan ini. Meskipun kita masih beribadah secara online, Tuhan tahu, Tuhan tetap tahu apa yang kita inginkan, Tuhan tahu apa yang kita rasakan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Mungkin masalah yang kamu hadapi Tuhan juga tahu. Olehnya, mari tetap bergabung dalam ibadah meskipun masih online. Doakan supaya kita bisa segera bertatap muka. Oke? Firman Tuhan yang singkat kiranya bisa menguatkan kita, bisa memberkati hidup kita, dan menjadi bekal kita untuk suatu saat kalian akan masuk ke kelas remaja. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah ada di akhir ibadah saat pagi hari ini. Bagaimana ibadah saat ini? Tentu semuanya bersukacita ya. Kita meletakkan dasar kehidupan kita, dasar iman kita di atas dasar yang abadi, di atas dasar yang kekal, yaitu di atas dasar firman Allah yang adalah Allah sendiri. Saat kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita perlu fondasi yang kuat. Supaya apa? Supaya iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Dan ketika kita menghadapi apapun, iman itu akan menolong kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Bagikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Nya.
Kita akan berdoa bersama-sama anak-anak. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, memimpin kami dari awal sampai kepada akhirnya. Dan biarlah apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan melalui ibadah anak secara online ini Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa harus memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa dasar itu adalah kebenaran firman-Mu yang akan membuat kami kuat melalui melakukan dan mengerjakan apapun juga di dalam Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, biarlah melalui setiap firman yang kami dengar, melalui setiap firman yang kami baca Tuhan, itu boleh menambah kekuatan di dalam iman kami untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap anak-anak yang tergabung dalam ibadah anak online saat pagi hari ini, menolong kehidupan mereka satu persatu. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menopang, Tuhan yang mengaruniai kekuatan, kemampuan, Tuhan yang senantiasa mengaruniai hikmat marifat dari Tuhan. Para papa mama yang ada, Tuhan juga memberkati, mengaruniai kesehatan, kekuatan, memberi hikmat di dalam mendidik, membesarkan anak-anak ini untuk hidup takut akan Tuhan. Demikian juga guru-guru yang terlibat di dalam pelayanan maupun guru-guru yang lain, hikmat Allah senantiasa menyertai kehidupan mereka, sehingga ketika mereka boleh mempersiapkan ibadah, mereka boleh mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di akhir ibadah saat pagi hari ini Tuhan, biarlah berkat dari tempat yang maha tinggi tercurah dalam kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Anak-anak yang baik, kita sudah ada di akhir ibadah saat pagi hari ini, masih beribadah secara online ya. Doakan semuanya bisa berjalan dengan lebih baik lagi, sehingga kita bisa menikmati ibadah bersama-sama kembali di gereja. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, jangan lupa istirahat juga, hormati papa mama di rumah. Kita akan ketemu kembali minggu depan dalam ibadah anak online di jam dan waktu yang sama. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, terus bertumbuh di dalam Tuhan ya nak. Salam buat papa mama, sampai jumpa minggu depan.